Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Yulianti, guru SD Negeri Banjarharjo 01, akan menyampaikan media pembelajaran pada kelas 4. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih semangat dalam belajar ya. Salam semangat untuk kita semua pada pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Subtema 3 tentang pelestarian sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengamati gambar tentang musibah banjir bandang, peserta didik mampu menjelaskan 3 perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan manusia supaya tidak terjadi banjir. Yang kedua, melalui media gambar di PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan contoh sikap persatuan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat kerja bakti dengan tepat. Yang keempat, melalui wawancara, peserta didik dapat menggunakan 3 kata tanya dengan tepat dalam mencari informasi tentang kerja bakti di lingkungannya. Dan yang terakhir adalah melalui presentasi wawancara, peserta didik dapat menulis informasi dalam kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan benar. Nah, sekarang amati gambar berikut ya. Coba perhatikan. Pada gambar tersebut terlihat peristiwa banjir merendam pemukiman warga. Menurut kalian, apa saja yang menyebabkan peristiwa tersebut? Coba menurut kalian, apa saja penyebabnya dari banjir tersebut? Ya, lihat gambar di sini. Ini adalah gambar perilaku seorang anak yang sedang membuang sampah ke sungai ya. Membuang sampah ke sungai adalah salah satu penyebab terjadinya banjir. Karena apa? Karena sampah tersebut bisa menyumbat aliran air. Sekarang perhatikan lagi gambar berikutnya.
Anak-anak, gambar berikutnya adalah gambar menebang pohon secara liar. Mengapa menebang pohon secara liar bisa menyebabkan banjir? Tahukah kalian anak-anak? Karena penebangan pohon secara liar dapat merusak resapan air hujan. Rusaknya resapan air hujan dapat membahayakan karena menyebabkan longsor dan banjir ya. Sekarang perhatikan lagi gambar berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Sudah kalian perhatikan anak-anak? Penyebab banjir yang ketiga adalah saluran air yang tersumbat. Terlihat di sini sampah menyumbat saluran air. Makanya kita tidak boleh membuang sampah ke sungai ya anak-anak. Tadi kita sudah membahas peristiwa banjir dan penyebabnya. Sekarang, apa yang harus kalian lakukan agar lingkungan kita tidak terjadi banjir? Yang harus kalian lakukan adalah, perhatikan gambarnya. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Perhatikan di situ ada gambar seorang anak perempuan sedang membuang sampah pada tempatnya. Di situ terlihat pada tempat sampah tulisan organik dan anorganik. Jadi, sebelum membuang sampah, kalian harus perhatikan sampah tersebut itu termasuk organik atau anorganik. Jadi, kalau membuang sampah itu harus dipisahkan terlebih dahulu ya. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Yang kedua adalah reboisasi atau penanaman pohon kembali. Ini adalah cara yang harus kalian lakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Hutan yang gundul harus ditanami pohon supaya resapan air hujan tidak rusak. Sedangkan yang ketiga yaitu membersihkan saluran air yang tersumbat. Supaya apa? Supaya saluran air tidak tersumbat, kita harus membersihkan saluran air secara bergotong royong dan dilakukan secara rutin ya. Anak-anak, intinya adalah memelihara lingkungan merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Setelah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Haknya adalah setelah melakukan kewajiban tersebut, kita memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Sekarang, amati gambar berikut.
Di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada pada lingkaran yang berwarna hijau. Di situ terlihat gambar anak-anak sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Tempatnya yaitu di sekolah. Gambar nomor 2 pada lingkaran yang berwarna biru. Di situ terlihat gambar sebuah keluarga sedang melaksanakan kerjasama membersihkan rumah. Semuanya terlibat dalam kerjasama tersebut. Yang ketiga, gambar yang ada pada lingkaran hitam. Itu adalah gambar orang atau masyarakat yang sedang melaksanakan kerja bakti di lingkungannya. Di sini ada 3 contoh persatuan dan kesatuan. Yang pertama, contoh persatuan dan kesatuan di rumah. Misalnya, bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, menolong adik membantu mengerjakan PR. Contoh persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama, melaksanakan piket kelas. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, contoh persatuan dan kesatuan di masyarakat. Contohnya, membangun jembatan atau melaksanakan gotong royong. Kita sudah membahas tentang persatuan dan kesatuan ya anak-anak. Sekarang coba kalian cari informasi melalui wawancara kepada narasumber tentang kerjasama. Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara adalah yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber atau responden. Ketiga, menyusun daftar pertanyaan dengan menggunakan 3 kata tanya, yaitu apa, siapa, dan bagaimana. Yang keempat, melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik, dan benar. Yang kelima, mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber. Dapat menggunakan alat perekam sebagai alat bantu. Yang terakhir, menulis laporan hasil wawancara. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini adalah kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan dan harus menjaga persatuan di lingkungan agar tercipta kerukunan antar lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Anak-anak, kita sudah melaksanakan pembelajaran ya. Sekarang kalian kerjakan tugas berikut di buku tugas kalian. Perhatikan soalnya. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, apa penyebab terjadinya banjir? Yang kedua,
Perilaku apa saja yang harus dilakukan supaya tidak terjadi banjir? Yang ketiga, buatlah 3 pertanyaan dalam wawancara dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, dan bagaimana. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.